dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Akhirnya RUU TNI resmi diketok palu oleh Mbak Puan Maharani yang pada saat lalu bahkan membuat polemik ya, bahkan terkesan diam-diam dan masyarakat curiga terkait pembahasan RUU TNI yang diadakan di hotel mewah berbintang 5. Bahkan dinilai tidak transparan, diam-diam, biasanya disiarkan live streaming tetapi tidak. Nah, ini membuat kecurigaan, ada apa semua ini ya? Dan pada saat lalu draftnya pun juga sudah keluar dan bahkan RUU TNI dinarasikan untuk mengembalikan seperti zaman Orba dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat ya dari kronologinya, sebenarnya TNI bertugas di kementerian lembaga itu sudah di zaman Pak Jokowi. Bahkan pada saat lalu ada pemberitaan ya dari Bloomberg Techno, di era Jokowi ada 259 perwira TNI duduki jabatan sipil. Pada tahun lalu ya, pada tahun 2024 ada pemberitaan seperti ini. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Artinya itu sudah dilakukan di zaman Pak Jokowi. Saat inilah RUU TNI itu direvisi lagi dan TNI aktif yang tidak memasuki jabatan di 16 kementerian lembaga tersebut harus mundur atau pensiun dini. Nah, menurut saya ini sudah clear dan juga sudah jelas ya. Artinya seperti TNI di Bulog atau di mana selain di 16 kementerian dan lembaga itu harus mengundurkan diri atau pensiun dini dan lain sebagainya. Saat ini sudah dipastikan ya karena sudah diketok. Jadi misalkan TNI aktif yang tidak bertugas selain di 16 dan 14 kementerian wajib mengundurkan diri atau pensiun dini. Apalagi ditambah dari ex-gubernur Lemhanas RUU TNI untuk legalkan penempatan perwira aktif di sipil sejak era Jokowi. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, memang ada tambahan setidaknya pada saat lalu itu hanya 10 ya, 10 di kementerian dan lembaga. Seperti halnya TNI aktif bisa di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Negara, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Search and Rescue, Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung. Nah, ada 5 tambahan ini ya, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Militer. Nah, menurut saya kalau ini supaya sudah clear ya. Artinya ketika RUU TNI ini diketok, tidaknya prajurit aktif yang menduduki jabatan di lembaga negara di luar instansi yang telah diatur, termasuk BUMN, Bulog, dan Kementerian Perhubungan wajib mengundurkan diri atau pensiun jika ingin tetap menduduki jabatan sipil. Ya, kemungkinan sudah banyak ya TNI aktif yang selain atau di luar instansi yang diatur di draft RUU itu memang harus mengundurkan diri. Nah, akhirnya juga mendapatkan kepastian ya. Jadi bisa dikontrol oleh masyarakat terkait perubahan revisi undang-undang ini. Dan menurut saya juga sudah jelas ya, artinya sudah memberikan kepastian lah setidaknya. Ketika ada TNI aktif yang di luar instansi yang telah diatur di RUU TNI ya wajib mengundurkan diri. Jika masuk ke BUMN, Bulog, Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya harus mengundurkan diri. Sudah jelas ya. Dan menurut saya sangat keren sekali. Untung saja ada PDIP di situ ya.
pada saat lalu. Ya, walaupun memang sangat mengejutkan sekali. Saya lihat tiba-tiba ada elit PDIP yang ternyata ikut membahas secara diam-diam. Ini sangat wow sekali, di hotel mewah berbintang. Konon katanya rapat maraton dan butuh istirahat, kan sangat wow sekali ya di tengah efisiensi anggaran oleh Pak Prabowo Subianto. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan pasal 7, yaitu terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 tugas pokok menjadi 16 tugas pokok. Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kemudian pasal kedua yang dibahas adalah pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga, dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Nah, jadi memang sudah jelas saat ini ya, kalau TNI ingin menduduki di luar 14 revisi undang-undang yang sudah disahkan, itu artinya TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Nah, jadi saat ini sudah mendapatkan kepastian ya. Dan kemungkinan kalau tidak ada perubahan rancangan undang-undang TNI ini, wah kemungkinan juga akan banyak sekali ya TNI aktif bisa masuk ke kementerian lembaga manapun. Untung saja sudah disahkan lah ini. Ya, menurut saya sangat keren sekali kalau kita lihat undang-undang di situ hanya menambahkan dari 9 lembaga kementerian, saat ini bertambah 5 lembaga kementerian ke 14 lah, ke 14. Di luar hal tersebut, TNI aktif harus mundur dan pensiun dini. Ini bahkan dikomentari oleh Husnul Khotimah, kalau PDIP nggak ikut, apakah draft terbaru yang dipakai? Mahfud MD sebut draft terbaru revisi undang-undang TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI, lebih proporsional ya, seperti itulah. Bulan puasa jangan ikutan bohong seperti Puan Maharani. Undang-undang TNI dirubah supaya Teddy bisa naik posisi jadi eselon 1 dan tetap sebagai tentara. Selama ini ada yang ngambek karena Letkol Teddy itu sudah berada di sekretaris militer ya, kalau tidak salah ya. Memang demikian yang dirubah, dan akhirnya juga menurut saya cukup masuk akal sekali sih. Mayor Teddy sudah tidak usah diributkan lagi lah. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan kalau nggak bunyinya begitu. Posisi Letkol Teddy jadi gimana? Harus mundur dari TNI. Ya, karena masuk di sini ya Letkol Teddy ya, sekretaris negara yang menangani urusan sekretariatan presiden dan sekretariatan militer presiden. Ya, seperti itulah. Ya, memang seperti itulah adanya ya. Jadi kita harus kritis ketika ada TNI aktif yang di luar dari lembaga kementerian tersebut, ya harus mengundurkan diri lah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.